Kali ini saya akan membuat video tentang konseling kelompok, di mana video ini nantinya digunakan untuk memenuhi tugas konseling individu dan kelompok. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Kali ini video proses konseling kelompok ini saya dibantu oleh sepupu saya dan juga dua tetangga saya, di mana mereka ini nantinya akan menjadi anggota kelompok. Sebelumnya jangan terlalu tegang, ucapkan terlebih dahulu say hello kepada penonton kita kali ini. Hello. Baik, terima kasih. Sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan memperkenalkan yang ada di samping saya ini. Yang pertama ini ada Manvina, yang kedua ada Leni, yang ketiga ada Layu. Sebelumnya, biar mereka kenalan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Sebutkan nama, terus kalau kalian yang masuk sekolah, sebutkan sekolah di mana, kelas berapa, terus sebutkan kegiatan kalian selama bulan Ramadan itu apa saja. Dan untuk yang di samping kiri saya ini ada sepupu saya, dia salah satu karyawan di sebuah perusahaan di Pasuruan. Nanti bisa memperkenalkan dirinya sendiri ya. Ya. Oke. Baik, mari kita mulai perkenalan dulu. Mulai dari sebelah kanan. Malvina, ayo, silakan. Nama saya Malvina Ayu Harista, kelas 5, sekolah SDN Sumambung. Kegiatan saya selama bulan Ramadan, sekolah daring, tadarus, tarawih. Lanjut, anggota kelompok yang kedua yakni Leni. Nama saya Leni Rahma Agustin, kelas 4, sekolah SDN Sumambung. Kegiatan saya selama bulan Ramadan, belajar masak, membantu ibu jualan. Baik, sekarang lanjut ke sepupu saya. Silakan. Halo, nama saya Lani Utara. Saya bekerja di PT Yamaha Musical Production Indonesia. Kegiatan saya selama bulan Ramadan bekerja dan tadarus, tarawih, sudah itu saja. Sebelum kita ke kegiatan ini, sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian semua, apa kalian sudah pernah melakukan proses konseling selama di sekolah ataupun bisa di luar seperti konseling pranikah atau yang sebagainya? Belum pernah selama ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan di konseling itu apa sih, dan konseling kelompok itu apa, dan tujuannya itu apa. Konseling itu sebuah upaya memberi bantuan kepada individu melalui proses interaksi di mana nantinya konselor bertatap muka dengan konseling untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di sini konseling itu ada berbagai macam. Ada konseling individu, konseling kelompok, konseling pranikah, konseling keluarga, konseling perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan kali ini adalah konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konseling kelompok itu apa. Nah, konseling kelompok itu proses memberi bantuan kepada kelompok berupa sebuah layanan yang nantinya akan memecahkan masalah kelompok. Misal, kalian punya masalah dan masalahnya itu di antara anggota kelompok ini hampir sama. Nah, di situ nanti bisa diselesaikan dengan cara konseling kelompok. Di sini nanti kalian nggak usah khawatir karena dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus dilakukan oleh anggota kelompok
ataupun konselor. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Kalian nggak usah khawatir, semua masalah yang akan kalian keluhkan di sini nanti tidak akan tersebar ke orang lain. Dalam artian ini sangat rahasia antara konselor dan anggota kelompok. Di sini nantinya saya akan menjadi pemimpin kelompok dalam konseling kelompok ini dan kalian bertiga akan menjadi anggota kelompok. Lanjut ya. Untuk asas yang kedua yakni asas keterbukaan. Di sini kalian gak usah malu-malu untuk mengungkapkan masalah kalian yang sedang kalian hadapi. Terus yang ketiga yakni ada asas kesukarelaan, di mana kalian di sini itu dengan kemauan kalian sendiri, gak secara terpaksa melakukan proses konseling ini. Bisa dimengerti? Bisa. Saya akan menjelaskan kegiatan kita kali ini ada 4 tahap. Yang pertama itu pembentukan ya bisa berupa perkenalan tadi yang sudah kalian lakukan, terus ada tahap peralihan, dan tahap ketiga ini tahap inti yaitu tahap kegiatan, dan yang terakhir yakni tahap pengakhiran. Sebelum masuk ke tahap kegiatan, saya ingin bertanya kepada kalian, sudah siapkah untuk mengikuti proses konseling ini? Sudah siap. Siap. Baik. Santai saja, nggak usah dibuat terlalu tegang. Sebelum kita memulai, yuk kita mulai permainan dulu biar kalian bisa santai. Oke, permainan kita kali ini saya akan menguji konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah bisa konsentrasi dalam mengikuti proses konseling ini? Oke, ice breakingnya gini. Kalau saya bilang 5, kalian tepuk sebanyak 1 kali. Kalau saya bilang 4, kalian tepuk sebanyak 2 kali. Kalau saya bilang 3, kalian tepuk gini. Paham? Kalau saya bilang 2, kalian tepuk sebanyak 4 kali. Dan kalau saya bilang 1, kalian tepuk sebanyak 5 kali. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, mari kita coba terlebih dahulu. 5, 4, 3. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Ini masih percobaan. 1. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 1. Ada yang belum konsentrasi. Sekarang jadi gini. Sekarang lebih dicepatkan lagi. 1, 5, 5, 1, 2, 3. ini. Masih belum ada yang sekali. Baik, sekali lagi. Ini langsung mulai ya, nggak usah percobaan lagi. 4, 1, 3, 2, 1. 4, 5. Sekarang lebih cepat lagi. 4, 2, 3. Masih belum ada. Baik, sekarang kita fokus ke kegiatan kita yaitu konseling. Saya akan memberi topik kepada kalian karena tadi kalian sudah menyebutkan kegiatan kalian selama Ramadan. Jadi saya memberikan topik masalah yang kalian hadapi selama Ramadan. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelumnya saya akan mempersilahkan kepada kalian semua untuk mengemukakan masalah kalian yang kalian hadapi satu persatu. Setelah itu
nanti bisa kita diskusikan bersama untuk memecahkan masalah ini. Baik, saya berkesempatan terlebih dahulu kepada Laini. Silakan Mbak. Permasalahan saya pada saat Ramadan ya kan bekerja. Selama bekerja saya tuh berangkatnya memang puasa, tapi kan teman-teman banyak yang nggak puasa. Terus saya ikut-ikutan, gimana? Ikut-ikutan nggak puasa. Iya, tapi berangkat dari rumah itu puasa. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Leni untuk mengungkapkan masalahnya yang terjadi selama bulan Ramadan. Silakan. Masalah saya adalah susah Alasan Anda untuk membatalkan puasa Anda apa? saya sering haus karena di luar sangat panas sekali. Jadi itu yang membuat Anda tiba-tiba membatalkan puasa Anda di siang bolong. Benar. Lanjut ke anggota kelompok ketiga, yakni Tina. Silakan ungkapkan masalah yang kamu hadapi selama bulan Ramadan. Masalah saya selama bulan Ramadan adalah di tengah pandemi kegiatan keagamaan saya terbatas seperti sholat tarawih dan tadarusan ditiadakan. Ya memang gimana ya, kita nggak bisa menolak untuk tidak menerima bencana ini. Sebenarnya ini memang berat buat kita, tapi mau gimana lagi ya kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah. Kita nggak bisa terutama yang berada di zona merah, benar-benar zona merah, tidak bisa melakukan kegiatan tarawih, tadarus, maupun biasanya yang sering kita lakukan saat bulan Ramadan itu kan bagi-bagi takjil, sahur on the road kan. Tapi sekarang semua kegiatan itu hampir tidak ada karena adanya wabah COVID-19 ini. Baik, terima kasih sudah menyampaikan permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi selama bulan Ramadan ini. Dan sebelum saya membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian, terlebih dahulu saya persilahkan kepada kalian, barangkali ada yang bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah di antara semua anggota keluarga ini. Saya beri masukan kepada adik Leni, kalau susah bangun itu ya pakai alarm, terus tidurnya jangan malam-malam. Terus kalau nggak kuat panas dan panasnya matahari ya jangan keluar, terus di rumah aja tidur, tapi jangan lupa sholat. Apa harus tetap tidur seharian gitu? Ya enggak, kan harus membantu ibu. Terus kalau waktunya sholat ya sholat, kalau yang bisa dikerjakan ya dikerjakan, jangan cuma tidur doang. Masih kurang jelas pengertian dari Pak Ilil ini, bisa dimengerti ya? Lanjut, saya persilakan lagi barangkali dari Vina Leni memberi masukan kepada masalah yang sedang dihadapi oleh Gil. Silakan memberi masukan satu persatu kepada kalian. Barangkali ini nantinya akan membantu kalian buat menyelesaikan masalah apa yang kalian hadapi selama bulan Ramadan kemarin. Untuk masalahnya Vina ya, memang kita tidak bisa memungkiri dari peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena kita juga hidup di negara hukum. Bagaimanapun apapun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga saya rasa itu juga berakibat atau berdampak pada kita, di mana pemerintah itu membuat aturan menutup masjid sementara, terus bila melarang
kegiatan sholat tarawih, sholat Jumat, ataupun kegiatan yang lainnya yang menimbulkan sekumpulan banyak orang itu dilarang, karena itu juga berdampak pada kita. Kalau kita masih melakukan kerumunan, kumpulan ataupun kegiatan yang lainnya yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak, itu imbasnya juga pada kita sendiri. Karena apa? Misal ada satu saja orang yang terkena positif COVID-19, itu kalau berinteraksi misalnya dengan Leni, dengan Tina, dengan Mbak Lainil, terus mereka jangankan untuk batuk ataupun bersentuhan tangan saja bisa menularkan virus tersebut. Nah, maka dari itu pemerintah menganjurkan lebih baik belajar dari work from home, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan bekerja dari rumah. Itu memang sudah yang terbaik buat kita. Dan kalau kita bisa menyadari dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah kita akan bisa segera memutus rantai penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Sebenarnya kita nggak boleh sedih. Misal kita nggak boleh tadarusan di masjid, di musola, sholat tarawih di masjid, di musola, kita nggak boleh sedih. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan selama di rumah saja. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, kan sholat itu nggak harus di masjid. Kita juga bisa jamaah sendiri di rumah dengan keluarga-keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, ataupun keluarga kita yang lainnya. Bisa dengan cara seperti itu. Toh nambah pahala, nggak harus semua tempatnya di masjid atau di tempat-tempat ibadah yang menimbulkan banyak pahala. Nggak harus kan? Jadi kita bisa melakukannya di rumah. Tadarusan juga gitu, kita juga bisa melakukan dengan adik-adik kita atau kakak-kakak kita. Jadi saling menyimak satu sama lain, kan itu juga sama aja dengan tadarus. Atau dengan cara baca Quran sendiri di rumah. Terus untuk iktikaf memang sebaiknya kan dilakukan di masjid. Tapi kalau misal keadaan kita seperti ini ya, mau gimana lagi, kita nggak bisa kan melakukan di masjid. Itu kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Sudah bisa dimorfi, Yuvina. Untuk masalah yang kedua ini masalahnya Mbak Leni ya. Tadi masalahnya susah bangun sahur, terus terkadang masih sering membatalkan puasa. Nah, benar sekali seperti yang dikatakan oleh Mbak Laini tadi, bahwa semua itu tergantung dari niat kita. Kalau kita memang benar-benar niat puasa untuk esok hari, dan gimana sih caranya biar kita nggak bangunnya itu kesiangan atau malas bangun karena masih ngantuk, ya caranya tidurnya jangan terlalu malam gitu. Terus kalau kalian memang susah untuk bangun sendiri, kalian bisa manfaatkan alarm ataupun bisa dilakukan dengan alarm hidup, seperti minta bangunin ibu kalian, ayah kalian, atau siapapun yang ada di rumah kalian yang sudah bangun terlebih dahulu gitu. Terus untuk yang sering membatalkan puasa, sebenarnya kembali lagi itu dari niat kita. Saya rasa selama masih di rumah aja, gak mungkin kalian itu karena panasnya kan nggak terlalu se ekstrim seperti di luar banget kan. Apalagi selama Ramadan ini saya rasa cuacanya itu sering mendung terus hujan gitu kan, jadi gak menutup kemungkinan untuk tetap selalu dingin, segar, fresh gitu kan ke diri kita sendiri. Nah, maka dari itu
usahakan kalau memang kita masih pelajar kan masih banyak peluang untuk kita di rumah saja, apalagi selama pandemi ini kita memang dianjurkan untuk di rumah saja kan. Nah itu jangan beralasan karena panas, terus karena capek, atau melihat adik-adik kalian yang sedang makan, minum itu membuat kita ingin membatalkan puasa. Itu jangan, karena apalagi usia kalian ini kan sudah mulai menginjak usia balik, dimana puasa sudah menjadi kewajiban kalian, bukan hanya untuk sekedar belajar, tapi sudah menjadi kewajiban. Jadi kembali lagi tergantung niat kalian. Kalau memang benar-benar niat puasa, ya ayo kita sebisa mungkin untuk melaksanakan niat kita sampai selesai. Seperti baik, untuk masalah yang terakhir yakni masalah dari Mbak Lail ya. Iya. Nanti tadi kan pada saat Ramadan kita yang bekerja kadang memang banyak dari pekerja itu yang tidak puasa, entah alasan dengan berbagai alasan apapun mereka nggak puasa, pastinya kita mudah terhasut oleh Teman. ya. Iya. Baik. Sebenarnya kita harus menanamkan niat kita sejak dini, kuatkan niat kita dari awal. Jadi mulai kita sahur itu berarti kita sudah berniat untuk melakukan puasa. Untuk godaan teman di tengah-tengah kita bekerja itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapinya. Jangan mudah terhasut oleh teman, karena mungkin saja mereka yang tidak puasa, yang kita husnuzon saja, atau barangkali mereka sedang halangan ataupun kurang enak badan, sakit ataupun yang lainnya, tapi mereka memaksakan untuk bekerja. Nah gitu. Jadi intinya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita memang sudah niat puasa, ya mari kita lanjut saja, nggak usah melihat teman yang tidak puasa. Dan teman yang tidak puasa seharusnya bisa memberikan seperti toleransi kepada orang yang sedang melaksanakan puasa. Jadi kalau iman kita masih tebal, masih kuat, nah kita yang puasa ini ingatkan kepada teman yang nggak puasa tadi, jika misal mbaknya teman Anda sedang makan gitu, tapi makannya itu di tempat umum, di mana satu ruangan tadi isinya banyak yang orang berpuasa. Nah, dengan cara itu Anda harus mengingatkan, kalau bisa mengingatkan, ya diingatkan kepada yang nggak puasa tadi, diingatkan, Mbak, jangan di sini kan banyak yang puasa, jangan makan di sini, nggak enak sama yang puasa, hargai yang puasa. Kalau Mbak nggak puasa, silakan makan, bisa di kantin dengan cara sendiri-sendiri atau gimana gitu. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita yang terhanyut oleh mereka, biarkan mereka yang hanyut oleh kita. Jadi kita bisa mendorong mereka ke jalan yang benar. Menurut saya itu. Baik, sudah terjawab semua. Apa yang masih ada yang merasa kurang, bisa kita diskusikan lagi. Tidak ada. Sudah cukup. Sudah. Kalau begitu, kalau sudah cukup, saya rasa proses konseling ini akan segera kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses konseling ini, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan menuju
kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri dengan bergembira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga kita bisa bertemu di proses konseling selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.